selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Heri. Ya, hari ini adalah hari ke-8 perjalanan saya. Sekarang saya dari kota Mojokerto lagi. Ya, sekarang saya akan menuju mungkin ke Bandung ya. Ya, nanti sampai mananya saya nggak tahu. Apa mungkin sampai ke Bandung langsung, apa nanti nginep lagi di jalan. Ya, kita lihat nanti ya. Nah, hari ini saya nginep di hotel Samas ya, ini hotel baru. Ini hotelnya harganya cukup murah, kemarin 230-an harganya. Nah, ini hotelnya masih baru banget, cuma kelebihannya AC-nya dingin, juga tempatnya sangat nyaman karena masih baru. Tapi ini juga kamar mandinya nggak ada air panas nih di sini. WC-nya sih bagus ya. Terus pas saya datang nggak sediain anduk, kehabisan ada ya seperti itu. Ya tapi secara keseluruhan hotel oke lah, nyaman banget kalau menurut saya sih. Worth it, harganya sekitar di kisaran 200-an. Ya mungkin mereka lebih diperbaiki lagi. Ya oke, yuk sekarang tanpa berlama-lama kita mau jalan. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, saat ini saya ada di kota Mojokerto di pagi hari. Waktu menunjukkan sekitar pukul 7. Nah, hari ini saya melakukan perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju ke kota Bandung. Tanpa terasa hari ini sudah memasuki hari ke-8 petualangan saya mengitari Pulau Bali dan Lombok. Banyak kesan-kesan yang saya dapat dan juga pengalaman-pengalaman baru yang bagi saya itu sungguh-sungguh berharga ya. Nah, hari ini termasuk puncaknya arus balik Hari Raya Idul Fitri ya, tanggal 13 dan 14 April. Nah, tanggal 15 besok saya sudah harus masuk bekerja lagi. Jadi ya beginilah, kalau masih terikat dengan pekerjaan ya harus tepat waktu juga nih sampai ke rumah. Ya, yuk kita ikuti perjalanan saya hari ini. Kita ikuti arus balik menuju ke Jawa Barat. Kita lihat juga situasinya seperti apa. Semoga semua lancar di perjalanan. Go! Nah, semalam saya ada pertimbangan ya untuk pulang hari ini. Menuju ke kota Bandung tuh ada dua opsi ya. Yang pertama, saya akan lewat ke jalur selatan, atau yang kedua saya akan lewat ke jalur Pantura. Nah, setelah dipertimbangkan, akhirnya saya memilih untuk melalui jalur Pantura kembali ya. Tapi ini juga ada dua opsi jalan lagi. Yang pertama yang saya lalui sekarang nih, yaitu melalui ke Sukorame, daerah Bubulan, Tambak Reja ya, Purwodadi, dan nanti menuju ke Demak. Nah, opsi yang satu lagi yaitu melalui kota Nganjuk, ke Ngawi, Sragen, Sukodono, Purwodadi, dan ke Demak juga. Nah, yang opsi kedua itu yang melalui kota Ngawi itu saya lihat ya, itu jalur favorit untuk mudik atau arus balik ya ke Jakarta tuh. Kalau lewat itu pasti jalannya banyak macetan dan jalannya padat. Jadi akhirnya saya memutuskan ya melalui jalur yang ke Sukorame, Bubulan, Tambak Reja, Purwodadi, dan Demak. Nah, nanti dari Demak saya akan ke Semarang, langsung ikuti jalur Pantura terus sampai Cirebon, dan nanti akan langsung menuju kota Sumedang dan Bandung ya. Nah, jalur Sukorame ini adalah salah satu jalur alternatif yang waktu pergi kemarin juga saya lalui ya jalur ini. Dan itu betul-betul jalur yang masih asri ya, jarang orang lewat. Kalau malam sih kelihatannya agak-agak horor gitu ya lewat sini karena masuk ke hutan. Tapi kalau siang hari ini asik sekali nih jalur sini, tidak terlalu ramai dan juga jalannya bagus ya. Yuk sekarang kita ikuti perjalanan saya
melalui jalur alternatif ini yang nanti akan keluarnya sama-sama di Purwodadi. Melewati jalur Kedung Adem Bojonegoro ini benar-benar mengasihkan ya. Ini nggak tahu nih, saya termasuknya nih jalur tengah apa jalur utara ya. Kalau disebut jalur tengah tuh biasanya kita melalui ke Nganjuk, Ngawi, Sragen ya, ke Sukadono, Purwodadi ya. Nah, kalau ini di atasnya jalur tengah nih. Ini di perjalanan saya kali ini, saya baru kali ini melewati jalur Kedung Adem Bojonegoro ini ya. Dan ternyata jalan ke sini sungguh mengasihkan karena pemandangannya indah, juga melewati hutan-hutan seperti ini. Cuma kalau untuk mencari makanan ya agak susah ya, terutama kalau ingin cari makanan yang ya cukup terkenal ya, seperti ya brand-brand yang cukup besar ya, karena di sini memang jalannya masih agak kecil dan masuk ke hutan seperti ini. Tapi actually ini jalur alternatif yang mengasihkan, karena saya lihat di Google Map nih, kalau melalui jalur ke Ngawi ya itu udah mulai padat karena banyaknya arus balik yang menuju ke Jawa Barat atau khususnya ke Jakarta.
Setelah melalui Desa Ngeraho, sekarang saya memasuki ke Provinsi Jawa Tengah. Ya, di sini memang tidak ada tugu perbatasan antara provinsi ya, karena memang ini adalah jalur alternatif. Jadi saya tidak melihat di sini ada tugunya atau bagaimana ya. Nah, perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini dibatasi oleh Sungai Bengawan Solo ya, yang tadi saya lalui. Nah, dengan begitu sekarang saya sudah ada di Provinsi Jawa Tengah. Ya, waktu pun sudah lumayan agak siang nih. Kayaknya bentar lagi saya harus cari makan siang dulu ya. Cuma tempat di sini pada sepi gini ya, saya harus makan kemana nih? Saya juga agak bingung untuk mencarinya. Ya, seketemunya aja deh. Soalnya dari tadi juga saya tidak menemukan ya Indomaret ataupun Alfamart ya di daerah sini. Kita makan dulu ya. Daerah apa saya kurang tahu deh. Makanannya ini. Akhirnya memasuki Kabupaten Blora, saya pun menemukan warung makan ya. Kelihatannya enak sih di sini, warung makan Tengah Sawah Pak Agus ya. Ini saya kurang hafal nih kecamatannya kecamatan apa, tapi makanannya tuh enak banget dan tadi saya makan di sana juga tidak apa ya, harganya tidak mahal dan cukup terjangkau. Jarak dari Kabupaten Blora menuju ke Kota Bandung masih berkisar sekitar 490 km lagi. Kalau ditempuh dengan menggunakan sepeda motor diperkirakan akan memakan waktu sekitar 11 sampai 12 jam lagi. Ya, ini perjalanan masih cukup jauh, sementara waktu hari ini pun masih sudah pukul 11 siang ya. Jadi ya saya sih berharap bisa langsung tiba di Bandung ya, karena memang hari ini termasuk puncaknya arus balik yang mau ke arah Jawa Barat. Yuk kita ikuti lagi perjalanannya, semoga lancar di perjalanan. Nah, saat ini saya sudah tiba di kota Purwodadi. Kota Purwodadi adalah kota persimpangan ya, kota pertemuan dari lalu lintas tengah Jawa Timur menuju Jawa Tengah, dan juga pertemuan dari jalan alternatif yang tadi saya lalui ya. Nah, dari sini saya mengambil arah ke kanan menuju ke arah kota Demak, dan nanti akan dilanjut lagi menuju ke kota Semarang. Sekarang saya ada di Jalan Raya Demak Purwodadi. Aduh, panasnya luar biasa nih. Ampun, hibernasi. Saya berhenti dulu bentar di pinggir nih. Duduk dulu. Ya, bentar kita lanjut.
Nah, akhirnya saya pun tiba di daerah Demak ya. Ini di flyover Jalan Kudus Semarang. Nah, dengan masuk ke flyover ini berarti saya sudah mulai memasuki jalur Pantura. Nah, jalur ini adalah jalan ini apa? Jalan lingkar Demak ya. Jadi tidak masuk ke pusat kotanya, tetapi dari sini langsung menuju kota Demak dan nanti langsung menuju ke kota Semarang. Jadi saat ini saya sudah mulai memasuki Pantura dan jarak dari sini ke Bandung masih cukup jauh ya. Mungkin sekitar ya 9 jam lagi ya, mungkin sampai Bandung. Oh, mateng lah. Panasnya luar biasa nih, bener-bener. Banyak teman-teman mengatakan atau bertanya mengapa saya senangnya melalui jalur Pantura ya kalau ke Jawa Timur, sedangkan banyak juga terutama overlander ya, dia senangnya lewat jalur selatan ya, dari Jawa Barat menuju Jawa Tengahnya. Nah, saya sih mengatakan begini, karena jalur Pantura itu memang secara pemandangan ya sana minim ya. Terus panas sekali nih kalau lewat Pantura tuh, jarang pohon-pohonan dan jalannya monoton lurus terus. Tetapi kalau bagi saya itu adalah jalur yang paling cepat ya untuk menuju ke arah Jawa Timur. Sedangkan melalui jalur selatan memang pemandangannya lebih bervariasi, banyak melalui banyak kota dan juga pohon-pohonan ya, banyak belok-belok juga jalannya. Nah, kalau bagi saya sih, kalau melalui jalur selatan tuh akan lebih lama waktunya. Dan lagi pula setelah memasuki Jawa Barat ya, kalau perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah ya, kalau melalui Pantura menuju kota Bandung itu jalannya lebih relatif tidak terlalu ramai ya dibandingkan jalur selatan ya. Kalau jalur selatan itu perbatasan tuh di kota Banjar. Nah, dari Banjar menuju Bandungnya itu terkenal dengan banyak kemacetan ya, dan juga jalannya yang sangat padat serta jalannya kecil ya. Nah, kalau jalur Pantura mungkin terbantu dengan adanya jalan tol sehingga jalannya relatif lebih sepi, dan terutama seperti arus balik seperti ini memang banyak yang melalui Pantura tapi relatif lancar jalannya, sedangkan melalui jalur selatan itu saya lihat di Google Map tuh merahnya parah banget nih pada hari ini ya. Jadi itulah kenapa alasan saya selalu melalui jalur Pantura ya kalau ke Jawa Timur. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Ini sekarang saya menuju ke kota Semarang. Nah, sekarang saya sudah tiba di kota Semarang ya. Tadinya saya berpikir di Semarang ini apa saya nginep lagi ya, bermalam 1 malam ya, untuk menikmati wisata kuliner nih di kota Semarang, dan pulangnya baru esok hari. Cuma karena memang waktu masih cukup siang ya, baru sekitar pukul 3 sore, semangat ngegas tuh masih membara gitu ya, masih belum capek atau ya masih pengen inilah, pengen menikmati jalan gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk langsung saja menuju ke arah Pekalongan ya, karena saya pikir ya udahlah, masih siang ini, sayang juga sih kapan-kapan aja ke Semarang khusus untuk touring atau kuliner di sini ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk langsung. Nah, ini pun saya melewati jalan arteri utara kota Semarang, jadi saya tidak masuk ke kotanya ya. Jadi tidak lewat juga ke kota lama Semarang. Jadi saya lewat pinggiran kota dan nanti langsung dilanjut menuju ke arah Pekalongan.
Suasana lalu lintas di kota Semarang siang hari ini cukup padat ya. Semakin kita keluar dari kota Semarang menuju ke arah Kendal, lalu lintas juga terlihat semakin padat. Rupanya, nah disinilah mulai banyak arus balik yang menuju ke Jakarta ya. Di sini mulai banyak juga para pemudik yang kembali bekerja ke kotanya masing-masing di daerah Jawa Barat. Nah, di sini mulai terasa nih arus baliknya. Ya, kita beriringan ya menuju ke arah barat ya. Dan saya juga udah mulai melihat di sini motor udah mulai cukup banyak yang ke arah sana. Ya, ini kemungkinan padat nih nanti malam. Semoga tidak ada laka lantas ya di perjalanan dan bisa selamat semuanya. Dan kalau saya pun berhenti di Indomaret atau Alfamart yang ada di daerah sini, penuh dengan para pemotor ya yang akan kembali ke Jakarta. Mereka rata-rata kembali ke sana. Yuk lanjut lagi sekarang perjalanannya. Sekarang saya dalam perjalanan menuju ke daerah Kendal. Nah, saat ini saya memasuki jalur Alas Roban. Jalur Alas Roban adalah salah satu jalur jalan tanjakan yang cukup curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang dan merupakan bagian dari jalur Pantura. Jalanan yang menanjak, berkelok, dan kepadatan kendaraan saat arus mudik acap kali menyebabkan kecelakaan di daerah ini. Dari Kendal menuju Pekalongan harus melewati kawasan Alas Roban, yang konon merupakan salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah. Alas artinya hutan, berarti kawasan ini adalah hutan belantara yang dibelah untuk dibuat jalan raya. Medannya lumayan sulit, banyak kelokan dan tanjakan curam. Untuk mengurangi resiko kecelakaan, maka saat ini sudah dibuatkan jalur alternatif di kawasan Alas Roban, yaitu jalur alternatif lingkar utara dan selatan. Kendaraan pribadi dan sepeda motor melalui jalur lingkar alternatif utara yang saat ini saya lalui. Kendaraan berat biasanya memanfaatkan jalur selatan berupa jalan beton. Walaupun relatif lebih jauh, namun tidak banyak tikungan tajam dan tanjakan curam. Di sepanjang jalur ini pula banyak sopir memarkir kendaraan beratnya untuk beristirahat. Nah, Alas Roban itu terletak di jalur Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Jalan curam berkelok, kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon tinggi membuat merinding siapapun
yang melintasi jalur ini. Kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana seram semakin melekat dengan tempat ini. Sekilas, jalan di Alas Roban tidak berbeda dengan jalan-jalan lain di tengah hutan Indonesia. Nah, Alas Roban merupakan salah satu titik rawan macet di jalur Pantura. Bentuk jalan yang menikung dan menanjak membuat kendaraan besar seperti truk pengangkut barang harus ekstra hati-hati saat melintasinya. Kondisi seperti itu rawan menimbulkan kemacetan panjang saat arus lalu lintas sedang padat seperti saat musim mudik lebaran saat ini. Tak jarang kecelakaan kendaraan dijumpai di titik ini juga karena ada lingkungan sekitar Alas Roban masih berbentuk hutan dan minim penerangan. Saat ini jalur Alas Roban ada 3 jalur yang bisa dilewati, yakni Jalan Poncowati atau Jalan Sentul Alas Roban, jalur lama, jalur Lingkar Selatan, dan jalur utara. Jalur lama biasanya banyak dilewati truk gandeng dan bus. Jalur selatan juga dilewati truk besar, sedangkan jalur utara kendaraan pribadi dan roda 2 seperti yang saat ini saya lalui. Ya, saat ini saya sudah tiba di daerah Sirangkang ya, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Nah, di sini jarak menuju Kota Bandung masih sekitar 250 km lagi. Akan menempuh waktu sekitar 6 jam atau sampai 7 jam ya. Nah, saat ini senja sudah mulai turun ya. Waktu sudah mulai menunjukkan pukul 5 sore. Di sini saya melihat banyak kendaraan roda 4 yang tidak memasuki jalan tol ya. Ya, karena memang kalau dari segi biaya ya, jalan tol ini lumayan mahal nih di sini. Nah, di sini persis di depan gerbang tol Pemalang, kendaraan juga sudah mulai padat ya arah ke Jakarta. Jadi memang arus balik sudah benar-benar terasa nih di sini. Ya, banyak pengguna kendaraan roda 2
yang satu arah dengan saya di sini. Saya pun tidak bisa mengembangkan kecepatan agak ngebut gitu ya, karena memang jalannya lumayan padat nih. Terutama kendaraan roda 4 juga banyak yang tidak masuk ke jalan tol. Memang jalan tol ini ya, tol Jawa ini sekarang diarahkannya satu arah menuju ke arah Jakarta. Tapi banyak juga kendaraan roda 4 yang tidak masuk ke jalan tol, ya mungkin karena seperti yang saya katakan tadi, menghemat biaya juga. Karena memang lumayan kenceng nih kalau masuk jalan tol Pantura itu ya. Itu lumayan lah, bisa habis sekitar 700 bahkan 800 ribu ya sampai ke Surabaya kalau dari kota Bandung nih. Ya, saat ini saya ada di Sate Batibul Bang Awi ya, Tegal. Makan malam dulu. Ke Bandung masih lama, masih sekitar 6 jam lagi. Jadi mendingan isi perut dulu lah, biar nggak masuk angin ya. Jadi kita setelah selesai makan malam di Sate Batibul Bang Awi, saya pun melanjutkan perjalanan. Ya sedikit sekilas ya, Sate Batibul Bang Awi ini adalah langganan saya apabila saya melalui kota Tegal, terutama pada saat waktu makan ya. Biasanya sih makan siang ya. Nah, harga satenya 10 tusuk plus nasi dan es teh manis tuh di kisaran harga Rp80.000. Ya ini sih kalau menurut saya harganya cukup premium ya, karena dulu awal-awal kesini harganya masih sekitar 50.000 per 10 tusuk. Sekarang sudah 80.000. Ya memang karena harga-harga naik juga. Nah saat ini saya melalui pusat kota Tegal, karena memang hari ini jalan lingkar luar kota Tegalnya itu hanya diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan berat, kendaraan-kendaraan besar, sehingga semua kendaraan kecil melalui ke pusat kota Tegal. Hal ini menimbulkan kemacetan yang cukup panjang ya di dalam kotanya. Dan sekarang saya sudah melewati kota Tegal tersebut dan masuk kembali ke Jalan Pantura. Sekarang arahnya menuju ke Cirebon ya. Di sini arus baliknya sekarang sudah mulai padat ya. Saya merasakan semakin ke barat ini semakin padat arus balik, terutama kendaraan roda 2 yang banyak sekali melintas di sini. Karena memang 2 hari lagi sudah waktunya untuk kembali bekerja ya. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanannya karena ke Bandung pun jarak masih lumayan jauh nih dari kota Tegal. Kita masih di Jawa Tengah, belum masuk ke perbatasan Jawa Barat. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, akhirnya saya memasuki lagi Provinsi Jawa Barat ya. Saat ini saya sudah ada di kota Cirebon dan sekarang menuju ke pertigaan Palimanan. Ya, di sini arus balik betul-betul padat sekali ya, terutama di daerah Cirebon. Anda bisa lihat di sini motor-motor begitu padat sekali, mobil juga jalan begitu merayap. Ya, nanti di depan itu ada pertigaan Palimanan ya, yang ke Jakarta semua akan belok ke kanan meneruskan ke jalur Pantura, sedangkan saya akan lurus
ke arah kota Sumedang dan nanti juga akan langsung ke Bandung. Ya, ini memang luar biasa ya, hari ini padat sekali. Nah, sekarang saya sudah memasuki daerah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka ya. Lalu lintas langsung kosong ya di sini karena arus balik tadi ternyata kebanyakan menuju ke arah kota Jakarta. Nah, sedangkan di pertigaan Palimanan tadi, yang lain belok ke kanan, saya pun lurus menuju ke arah Jatiwangi, dan nanti akan dilanjut ke kota Sumedang, dan juga akan langsung ke kota Bandung. Jarak dari sini menuju ke kota Bandung masih sekitar 90 km lagi. Ya, diperkirakan akan tiba di Bandung sekitar pukul 12 malam ya. Jarak tempuh pada hari ini yang saya lalui sekitar 650 km. Ya, lumayan jauh juga nih hari ini dari Jawa Timur langsung menuju ke kota Bandung, Jawa Barat. Ya, tanpa terasa 8 hari sudah saya explore ya ke Lombok. Saya berangkat di tanggal 6 April dan pulang tanggal 13 April tahun 2024. Menempuh jarak sekitar 3000 km lebih sedikit ya. Nah, tahun lalu saya memakai Yamaha X-Max. Tahun ini saya dengan si bocah generasi keempat menggunakan Kawasaki Tourer 250cc ya. Dan motor ini luar biasa handal sekali, dan saya sangat rekomendasi bagi Anda semua yang suka touring ya untuk menggunakan motor tipe adventure ini. Ya, semoga di lain waktu saya bisa jelajah lagi ya, mungkin lebih jauh atau lebih lama lagi. Dan memang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa ya petualangan kali ini. Suka duka saya temui, tapi hikmahnya adalah saya merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Sangat menginspirasi dan sangat melindungi selama dalam perjalanan sehingga bisa tiba lagi pada hari ini sampai di kota Bandung. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat saya, juga orang-orang yang sudah membantu dalam perjalanan, dan juga kepada Anda semua yang sudah menonton setia video saya sampai dengan video yang terakhir ini. Semoga kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Anda semua. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video saya perjalanan yang cukup panjang ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan juga bila ada salah-salah kata ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam beautiful Indonesia.